Oke guys, welcome back to The Trader's Note bersama gue Rangga Wardana, dan ini adalah video untuk mapping crypto ya. Jadi gue lakukan kita analisa untuk cryptocurrency dan kita akan mencari untuk trading ya. Dan gue menggunakan tradingnya adalah di toko crypto dan kita tradingnya di spot market. Oke, nah gue pribadi adalah gue trader di crypto juga, dan gue menggunakan tiga broker gitu ya. Untuk di lokal gue pakai Pintu dan toko kripto. Nah, untuk kalian daftar di toko kripto boleh coba klik link di deskripsi, di situ gue taruh linknya. Dan kalau untuk trading di futuresnya itu gue trading di Binance. Tapi gue nggak sarankan bagi kalian untuk masuk di futures ya, karena kalau di futures kan ada leverage. Sedangkan kalau kripto saja itu sudah cukup beresiko, dan kalau kalian pakai leverage juga itu akan meningkatkan, jadi double resikonya. Oke, so di sini gue akan bahas untuk di toko kripto saja ya, kita entry-entrynya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk, dan gue biasanya buka seperti ini ya, coin market cap, dan kita melihat dulu yang top-top secara market cap ya. Ada BTC, ETH, BNB dan seterusnya. Jadi usahakan kalian trading itu jangan di market cap yang rendah karena risikonya tinggi. Usahakan di market cap yang tinggi-tinggi dulu ya, yang top 30 deh, kurang lebih seperti itu. Lalu kita bisa lihat dari volume nih misalkan. Nah, dari volume yang tertinggi kita lihat ada BTC, ETH, XRP. Kita akan buka chartnya ya. Nah, kita lihat BTC. Ini BTC terhadap rupiah ya, Dan gue juga kasih saran kepada kalian untuk trading itu mengikuti trennya ya, terutama di kripto ini, karena kalau misalkan dia lagi turun itu bisa kuat sekali, dan kalau kalian trading pastikan pakai stop loss. Oke, meskipun di market spot. Nah, di sini kita lihat ya, gue pakai EMA 8, 21 dan 125. Golden cross yang utama adalah 8 dan 21, itu yang garis warna purple dan pink di sini, dan kuning di sini ya. Dari sini dia udah golden cross dan dia uptrend terus-terusan naik ke atas. Nah, di mapping crypto kemarin kita trading di Dogecoin IDR ya. Dan Dogecoin IDR itu juga udah terbang, nanti kita akan bahas. Nah, sekarang di BTC atau Bitcoin, sekarang levelnya di 65.000 ya. Oh, sorry, 650 juta ini kan BTC IDR. Nah, di sekitaran sini. Lalu bagaimana, apakah kita bisa trading lanjutan untuk BTC ya, karena ini trennya masih naik. Biasanya gue bikin seperti ini. Nah, kalau udah di chart lower time frame, gue akan melihat di sini ya, wave terakhirnya dia, dan itu kita pasangin Fibonacci, dan di 56,1,8%-nya di sini kita bisa at least ya, gue akan pasang entry buy di sekitaran sini, stop lossnya di bawah daripada swing low yang di sini, atau sekitar 4,5%. Kita bisa pasang TP 1/2. Jadi kita manfaatin turunnya dari cryptocurrency ya di hari ini untuk buy on weakness, itu tadi di BTC. Oke, lanjut di ETH ya, atau Ethereum. Ini kebetulan gue lagi ada posisi dan stop lossnya di bawah sini. ETH juga lagi dalam keadaan uptrend. Hampir semuanya uptrend nih secara daily chart. Kita tinggal jeli-jelinya saja, ambil posisi ya. Nanti kalau ada yang kena TP atau apa, kita switching ke yang lain, kita ganti-ganti seperti itu. Nah, si Ethereum juga demikian, dia bullish trend kuat, dan dia nggak ada resisten lagi ya hingga sampai atas sini. Nah, levelnya itu di 61 jutaan ya si Ethereum untuk targetingnya, sekarang di 45 jutaan. Ini terhadap rupiah kan. Nah, jadi kalian bisa ganti-ganti ya, Ethereum terhadap rupiah atau terhadap USD, tergantung dari saldo kalian adanya di mana gitu ya. Kalau sekarang saldo saya adanya di rupiah dan BUSD kan, jadi kita bisa lihat ETH BIDR atau ETH BUSD, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau adanya rupiah, kalian lihatnya ETH BIDR. Tapi kalau pakai ini ya, toko kripto, kalau kalian pakainya itu USD ya ETH BUSD. Jadi chartnya nggak akan jauh beda, paling beda-beda dikit ya. Nah, kalau ETH BUSD kurang lebih seperti ini. Jadi targeting finalnya itu adalah di $4.160 ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat ke H4-nya. Kemarin gua ada entry di sini. Itu dengan menggunakan pattern ya di sini. Jadi dia pattern ascending triangle si Ethereum. Nah, kurang lebihnya begini bentuknya. Jadi setelah kita melihat bahwa trennya naik di daily chart, baru kita tentukan untuk entry. Dan kalau misalkan mau continuation, itu biasanya kita pakai pattern ya. Pattern yang untuk continuation cocok adalah beberapa saja, ada 3 kurang lebih ya. Penan atau segitiga kecil, lalu flag pattern ya seperti tiang bendera, sama ascending triangle. Dan kemarin ini si ETH itu ascending triangle ya, dan go entry di sekitaran sini.
sini. Oke. SL-nya ditaruh di bawah swing low di sini dan TP-nya paling tidak 1,5 ya. Jadi 1,5 daripada risk-nya. Itu di ETH ya. Lalu di ADA ini juga udah terbang cukup tinggi. Nah, kita lihat di kondisi sekarang ya, ini udah pasti uptrend ya karena dia lagi naik begini. Dan kalau seperti ini biasanya yang gue lakukan adalah gue lihat dulu nih dia tren awalnya itu kan dari sini. Oke, kita cari zigzag kayak gini ya, dua candle, lalu kita bikin Fibonacci dari bawah ke atas. Oke, dari low sini ke atas. Nah, idealnya itu level 56,1,8% itu bisa sebagai titik entry untuk buy lanjutan. Tapi kalau stop lossnya diletakkan dua swing low di bawah, dan kalau kalian lihat ini gede sekali ya, 15% seperti ini, artinya range-nya kegedean dan kita harus tunggu. Biasanya dia membentuk pattern, misalnya contoh dia turun ya di sini, lalu dia naik sedikit dan dia membentuk double bottom ya atau false break di sini, nanti baru kita bisa ambil. Itu at least itu planning gue untuk trading buy di ADA ya. Jadi gue tunggu dia koreksi sampai sekitar 23 ribuan rupiah ya, lalu dia membentuk pattern semacam double bottom di sini, false break, atau bisa juga kita lihat seandainya dia bentuknya nanti falling wedge di sini. Jadi ini masih menunggu nih kalau untuk si ADA ya, Cardano. Oke, gue pengen bahas di Doge ya. Kemarin Doge kita ada trading dan itu di bawah sini kan kemarin ketika dia udah masuk uptrend. Di sini dia membentuk pattern ya. Patternnya namanya adalah descending triangle nih. Jadi dia bentuknya seperti ini dan kita entry ketika breakout di sini kan kemarin. Lalu si Doge-nya dia berhasil terbang kena TP dan itu naiknya lumayan tuh kemarin, sekitar 17-an 18%, ini bahkan sampai dia 30% ya dalam sekali wave. Itulah gilanya kripto kalau udah mulai jalan ya. Nah, lanjut gua pengen trading itu di LTC BUSD. Ya, ini juga masuk di dalam di sini. Yang masuk dia 14 ya, top market cap Litecoin ini dia nomor 14 secara market cap dan dia volumenya juga lagi tinggi. Nah, oke, di sini gue melihat LTC terhadap BUSD ya, ini 170 levelnya sekarang. Dia juga lagi uptrend dan kondisi terakhir dia membentuk zigzag ya, trending naik ke atas, new high. Nah, ini cocok banget kalau gerakannya itu gedenya pas ya, jadi zigzag yang seperti ini cocok banget dan gue akan entry di sini di level 160. Stop lossnya diletakkan di bawah sini, dua swing low di bawahnya dan itu hanya 8,8%. Nanti TP-nya itu gue pasang di atas ini level 187,90. Oke, sekarang kita akan pasang entry ya. Jadi gue pengen beli LTC atau Litecoin terhadap USD di level 160. Caranya simple dan kalau di toko kripto ini kita tinggal ketik aja LTC. Wah, ini dia adanya di USDT ya. Dan kalau saya saat ini adanya di BUSD, artinya saya harus pindahin dulu saldo saya dari BUSD ke USDT. Caranya gimana? Caranya ya udah gini aja, dari USDT terhadap BUSD. Nah, kalau kita punyanya BUSD dan kita mau ganti ke USDT, artinya kita harus ngambil yang di sini. Oke. BUSD terhadap USDT levelnya kan 0,99. Saya punyanya adalah BUSD ya. Kalau saya mau pindahin jadi USDT, artinya saya harus jual nih. Saya harus jual BUSD saya semuanya. Misalkan contoh ya, di sini ada 159 BUSD saya jual. Setelah saya jual, saya akan memiliki USDT. Oke, kita lihat. Oke, ini udah berhasil ya, dan kita lihat di sini itu saya jual BUSD, artinya saya jual BUSD dan saya akan memiliki USDT. Sekarang kita lihat di dompet ya, di saldo. Nah, di sini saya udah punya nih USDT sekarang. Karena tadi dari BUSD saya jual, sekarang saya punya USDT. Nah, gitu ya. Nah, lanjutnya kita kembali ke trades dan kita akan trading LTC USDT. Oke, nah tadi berdasarkan yang telah gue analisa adalah gue pengen ngantri beli ya di level 160 nih, kurang lebih di sekitaran 50 sampai 61,8 ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita langsung aja pasang entry. Saya pasang limit di langsung 160 ya. Oke, saya pasang 160.
Nah, berapa banyak? Ini kembali lagi ya, kalian harus lihat bahwa stop lossnya itu 8%. Kalian mau rugi berapa ya? Jadi pastikan kalau trading itu kita lihat lossnya dulu gitu. Karena kalau ini kita entry kena stop loss, lossnya adalah 8%, pastikan kalian cocok dengan lossnya, angka lossnya baru kalian entry. Kalau nggak cocok, misalnya terlalu gede di atas 10%, kalian bisa ganti dengan koin lain atau kalian bisa kurangin size-nya. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke. Sekarang kita langsung beli batas harga atau limit di harga 160 sebanyak tadi. Nah, ini artinya saya sedang mengantri dan antrian saya ini belum dapat ya karena masih berada di dalam order yang open di sini, beli LTC USDT, LTC terhadap USD ya. Jadi saya menggunakan USD saya untuk beli LTC seharga 160 dan ini masih ngantri. Kalau dia udah dapat baru kita bisa pasang stop loss, dan kalau stop loss nanti pakai OCO ya. Nah, saya pernah bikin video untuk pasang stop lossnya itu di video yang kemarin, saya taruh linknya video di deskripsi. Oke, sekarang kita akan analisa lagi beberapa ya, karena tadi udah dibahas beberapa. Dan Doge nih, Doge itu sebenarnya kemarin dia ada pattern di sini, ini namanya penan ya. Jadi kalau dia lagi continuation impulsif, dia membentuk penan. Ketika tembusnya di sini, ini bisa untuk entry buy, stop lossnya di bawah sini, TP-nya minimal 1/1,5, dan ini udah hampir kena lalu dia turun kembali ya. Artinya apa? Artinya kalau kalian mau take profit sebelum itu kena juga boleh, atau kalau kalian mechanical tradingnya, jadi ya tinggal ditunggu aja either ini kena stop loss atau kena TP. Oke, BNB ya, Binance Coin yang saya juga berinvestasi. Kalau investasi saya pakainya Pintu ya. Saya pernah bikin video juga tentang investasi di kripto dengan menggunakan Pintu. Nanti saya taruh linknya di video di deskripsi di bawah. Oke, BNB juga dia trending up ya, masih lanjutan. Dan kalau saya mau beli si Binance ini ya, saya bikin zigzagnya seperti ini, saya tarik Fibonacci dari bawah ke atas. Ini simple banget, saya akan bidik di level sini untuk entry buy lanjutan. Oke, stop lossnya di bawah sini dan saya akan pasang TP 1/2. Nah, jadi trading system kayak gini itu karena risk rewardnya 1/2 ya, kalau misalkan kita dapat di level Fibonacci, atau kalau misalkan kita pakai continuation pattern semacam penan seperti itu, kita pasang SLTP 1/1,5, sehingga kalau kita kena stop loss beberapa kali ini nggak akan kalah gitu ya, karena overall kita TP-nya lebih besar daripada SL-nya. Dan ini trading seperti ini cukup simple, dan karena market crypto ini kalau udah trending dia bisa panjang trennya, jadi kita bisa terus-terusan lakukan seperti ini. Oke, sekian video hari ini, semoga bisa membantu Anda dalam trading dan memahami tentang cryptocurrency. Dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.